Halo kawan pajak, perkenalkan saya Santia Gerlianingsi. Saya merupakan konsultan pajak yang berprivat. Di sebelah saya ada Saya Lilisen, saya juga konsultan pajak yang memiliki brevet. kami dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, pengurus daerah Sumatera bagian tengah yang biasa disingkat dengan IKPI Pemda Sumbakteng. Nah, kami berdua merupakan anggota dari IKPI cabang Pekanbaru, betul ya Bu ya? Nah, kawan pajak, Ibu Lilisen merupakan Ketua Cabang IKPI Pekanbaru masa jabatan 2019-2024, dan pada tahun 2024 beliau dipilih menjadi Ketua IKPI Pengurus Daerah Sumatera Bagian Tengah, betul ya Bu ya? Masa jabatan 2024-2029. Nah, kawan pajak, ini merupakan podcast perdana kami sebagai pengurus dari IKPI Pemda Sumbakteng, betul ya Bu ya? Nah, Bu Lilisen, beberapa waktu lalu kita dari IKPI Pemda Sumbakteng mengadakan seminar perpajakan, betul ya Bu ya? Nah, apa aja tuh Bu seminarnya? Udah berapa kali sih IKPI Pemda Sumbakteng mengadakan seminar Bu? Dalam tahun 2025 ini kita sudah mengadakan seminar 2 kali. Dua kali. Temanya kedua-duanya tentang Kortex. Kortex, oke. Jadi pada bulan Januari kita mengadakan seminar, itu narasumbernya dari Kanwil DJP Riau. Oke. Nah, seminar yang kedua kita adakan di bulan Februari. Nah, ini narasumbernya dari Penyuluh Jakarta. Penyuluh Jakarta ya Bu ya, yang ahli mengenai Kortex tentunya ya Bu ya. Nah, memang Kortex pada saat ini menjadi topik yang sangat hangat ya kawan pajak, yang sedang diperbincangkan di sosial media manapun, betul ya Bu ya. Banyak grup-grup Kortex yang sangat bertebaran ini Bu, apalagi grup WA-nya Bu ya. Banyak sekali grup-grup tersebut bertebaran mengenai Kortex ini. Nah, Bu Lilisen, jadi Kortex ini sebenarnya apa sih? Kortex ini adalah sebuah aplikasi yang dilaunchingkan, itu digunakan mulai Januari 2025. Ya. Selama ini kita menggunakan aplikasi pajak itu ada banyak macam, ya, mulai dari e-rek, e-faktur, e-filing, e-billing. Nah, sekarang kita cukup menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Kortex. Oh, begitu ya kawan pajak. Jadi Bu Lilisen, peran penting konsultan pajak dari peralihan administrasi perpajakan ini apa sih Bu? Ya, jadi kita konsultan pajak tetap harus belajar tentang Kortex ini. Nah, ini setelah diikuti oleh konsultan pajak sejak tahun 2022, ya. Nah, kita sudah melakukan atau ikut seminar-seminar tentang Kortex, ya, di mana kita harus tahu lebih detail supaya nanti pada menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Jadi tentunya konsultan pajak ini merupakan perpanjangan informasi ya Bu ya, dari pihak DJP tentunya ke wajib pajak, gitu ya kawan pajak. Salah satu kasus yang dari seminar yang udah kita adakan ya Bu ya, yang paling sering muncul itu adalah mengenai PIC. PIC ini, PIC ya sebagai PIC akun utama, ada PIC sebagai drafter, ada PIC sebagai signer. Nah, Bu Lilisen boleh bantu jelasin ke kita nggak ya, kalau PIC akun utama itu atau yang bisa dikatakan dengan PIC dari akun direkturnya langsung Bu? Ya, jadi Kortex itu adalah dilakukan dalam satu perusahaan, ya. Nah, satu perusahaan itu memiliki PIC utama yaitu direktur. Ya. Nah, direktur. Jadi direkturnya lah menjadi PIC, ya, PIC utama. Nah, direktur inilah yang harus melalui akun dia, ya, dia masuk ke Kortexnya perusahaan. Jadi dia bisa melakukan suatu kegiatan, misalnya penginputan faktur pajak, kemudian pelaporan PPh 21, PPh 25, 23 dan sebagainya itu. Nah, tapi tidak mungkin direktur melaksanakan itu semua. Ya, biasanya dia akan memberikan kuasanya. Nah, kuasanya itu bisa dilakukan atau diberikan kepada dua tipe, yaitu pertama
drafter. Nah, drafter ini dia akan melakukan penginputan saja. Nah, kemudian kepada signer. Nah, signer ini mungkin lebih luas kuasanya, yaitu dia bisa melakukan penandatanganan untuk faktur pajak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Nah kita membahas mengenai tipe yang pertama nih Bu, PIC sebagai drafter. Yang kita tahu ketika ditunjuk PIC sebagai drafter itu berarti dia hanya membuat draft gitu ya Bu ya. Nah berarti untuk penguploadernya tetap di akun PIC utama gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana keamanan dari akun si PIC utama ini Bu, jika misalnya direktur kita kan tetap pada sibuk ya Bu ya. Nah jika dia memberikan kuasa, ya udah dia buka aja nih akun PIC utama ini, boleh sebagai dia menguploadkan oleh misalnya karyawan yang lain ya Bu ya. Nah itu gimana tuh Bu keamanan dari akun si PIC utama ini Bu? Ya, kalau misalnya direkturnya sebagai PIC utama dia tidak memberikan kuasa berupa signer, berarti kan si karyawan masuk ke kontaknya perusahaan melalui akunnya si direktur. Betul. Supaya akunnya direktur itu terjaga kerahasiaannya, maka PIC utama yaitu direktur itu akan memberi kuasa atau menunjuk, ya, ada satu tanda itu klik dan dia akan mengklik karyawan sebagai signer. Nah, sehingga karyawan ini untuk melakukan tugasnya, misalnya penginputan faktur pajak, dia masuk ke kontaknya perusahaan itu melalui akun dia sendiri. Jadi tidak melibatkan lagi akun PIC utama. Berarti kita nggak perlu menggunakan akun si PIC utama ya Bu ya. Jadi si akun PIC utama itu menunjuk si karyawan sebagai drafter, gitu ya Bu ya. Nah, si karyawan sebagai drafter ini tentunya pasti ada syaratnya kan Bu. Bukan berarti semua karyawan bisa menjadi drafter. Nah, apa aja itu Bu syaratnya untuk sebagai karyawan sebagai drafter, PIC drafter? Jadi untuk sebagai drafter berarti karyawan ini harus tercantum namanya di dalam pelaporan PPh 21 ya. Si perusahaan. Nah, perusahaan. Jadi kalau selama ini satu karyawan itu bekerja untuk satu bos. Nah, bosnya ini kan biasanya memiliki ada 4 perusahaan. Betul. Nah, berarti kan si karyawan ini dulunya berarti dia terdaftar di perusahaan A saja. Sedangkan di perusahaan B, C, D dia tidak terdaftar. Nah, untuk supaya dia menjadi signer untuk sekarang di Kortek ini, dia harus terdaftar di 4 perusahaan. Jadi mungkin solusinya gajinya akan dipecah menjadi 4 gitu. Berarti sebagai PIC drafter ini, berarti si karyawan ini tidak bisa lagi ya Bu ya, hanya menerima satu bukti potong A1 ya. Dikatakan terdaftar itu adalah ketika si karyawan memiliki bukti potong A1 dari masing-masing perusahaan ya Bu ya. Nah, kalau dulu biasanya si karyawan hanya memiliki satu bukti potong, tapi dia memegang beberapa perusahaan. Nah, semenjak adanya Kortex, untuk menunjuk PIC drafter nih kawan pajak, si karyawan harus memiliki masing-masing bukti potong A1 dari masing-masing perusahaan. Betul ya Bu ya? Nggak boleh digabung lagi nih kawan pajak, karena ketika digabung berarti dia tidak bisa ditunjuk sebagai PIC drafter. Betul ya Bu ya? Nah, itu terkait dengan PIC drafter. Nah, tipe yang kedua tadi kan Ibu sampaikan bahwa ada yang namanya juga PIC signer. Nah, apa nih Bu perbedaan dan syarat-syaratnya sebagai PIC signer ini? Nah, kalau PIC signer berarti dia memiliki kuasa yang lebih luas dari PIC drafter. Pastinya, Nah, untuk ini kita harus berpatokan pada PMK 229 tahun 2024. 2014 ya, di mana karyawan bisa ditunjuk sebagai signer. Nah, itu harus memiliki yang pertama syaratnya sertifikat Wilfred di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Khusus Pajak. Nah, kita di sini KPI Pekanbaru nih. Ada ya Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya ini tingkat D3. D3 ya, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, negeri atau swasta dengan status terakreditasi A ya. Nah, yang ketiga itu seperti kita nih ya, memiliki sertifikat konsultan
pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggaraan Sertifikat Konsultan Pajak. Berarti syaratnya untuk menjadi PIC Center itu ada 3 ya Bu ya? Ya. Satu ada memiliki brevet, lalu yang kedua tentunya berijazahkan pendidikan di bidang perpajakan, ya. Kurang-kurangnya D3. Kurang-kurangnya D3 dan terakreditasi A, ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah seperti kita nih, kawan pajak, menjadi konsultan pajak. Oke. Nah, kawan pajak, kita di antara 3 syarat ini, kita untuk syarat pertama, kita ada dari IKPI Cabang Pekanbaru mengadakan brevet A dan B terpadu, ya. Kawan pajak untuk mengikuti brevet A dan B terpadu tersebut bisa melihat informasinya di Facebook IKPI Pekanbaru, ya. Nah, kalau IKPI Pemda Sumbakteng sendiri juga kita mengadakan bimbel ya Bu ya, tepatnya ya Bu ya. Bimbel jadi sebelum kita ikut ujian, ya, sebelum kita ikut ujian sertifikasi A, ya. Nah, kita kan harus latihan. Ya, betul. Latihan soal-soal. Ya. Nah, dalam latihan soal-soal ini, ya kadang-kadang bisa belajar sendiri, tapi kadang malas ya. Iya Bu. Nah, jadi untuk itu kita ikut bimbel, ya. ada dapat soal-soal, kemudian menjawab soalnya dibimbing, gitu ya. Nah, itulah bimbel dari yang diadakan oleh IKPI Pemda Sumbakteng. Ya. Jadi untuk mengikuti ujian biasanya nih kawan pajak tidak hanya teknisnya aja, bukan berarti kita melakukan itu sehari-hari maka kita bisa ikut ujian ya Bu ya. Tentunya ada teori-teori dan update-update dari peraturan terbaru yang harus kita bahas. Nah, kawan pajak biasanya sih kita tuh lebih senangnya ngikutin bimbel supaya banyak-banyak soal yang kita bahas, jadi banyak referensi yang kita dapati ya Bu ya. Nah, kawan pajak bagi yang ingin mengikuti ujian WSKPA tentunya boleh melihat informasi kita IKPI Pemda Sumbakteng mengadakan bimbel WSKPA, bisa dilihat di Facebook IKPI Pemda Sumbakteng ya, boleh dilihat ya. Oke kawan pajak, sampai di sini dulu ya podcast kita pada hari ini. Semoga kawan pajak tetap semangat dan sehat selalu. Nah, podcast perdana kita ini kita tutup dengan pantun ya Tia. Oke, baik, sesuai dengan requestnya Puli Listen. Mangga harum namanya Queenie, sayang sedang sakit gigi. Penampilan kami cukup sampai di sini. Besok-besok kita sambung lagi. Nantikan podcast kami berikutnya ya kawan pajak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.